Kita bakal soan Oke. ke Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Iya. Nah, gua kontak dulu ya. Set. Nah, halo Pak Azwar. Apa kabar Pak? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik Pak di Banyuwangi Pak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kita ini dari ngider Pak, ngitarin Indonesia dan dunia dari rumah. Nah, ini YouTube channel kita Pak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Ini kan kita lagi COVID ini ya Pak ya, lagi menghadapi mau new normal nih Pak. Persiapan Banyuwangi gimana Pak di sana Pak? Ya, COVID ini memang menguji banyak orang, hampir semua pemimpin nasional dan daerah diuji menghadapi ini semua. Jadi kita fokus kemarin bagaimana soal kesehatan ini bisa ditingkatkan penjagaannya. Jadi SOP tentang kesehatan, wajib pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ini adalah menjadi bagian penting yang kita kerjakan ya. Kemudian setiap orang yang datang kita kontrol, titik-titik kontrol di 3 titik kita kerjakan. Itu kemudian sistem deteksi dengan sistem online yang terintegrasi dengan smart kampung yang berbasis fiber optik itu kita kerjakan. Dan alhamdulillah sekarang disiplin masyarakat yang terus tumbuh yang dikerjakan oleh Banyuwangi. Sosialisasinya tentu tidak cukup dengan hanya pemerintah. Saya mengumpulkan tokoh-tokoh agama, mungkin teman-teman langsung bisa geser videonya, ada foto-foto kira-kira gitu. Kita kumpulkan tokoh-tokoh agama untuk melakukan sosialisasi, sehingga dengan keterlibatan tokoh agama, harapan kami bisa sampai ke lapis bawah, sehingga program sosialisasi ini terus berjalan, kita kerjakan. Kira-kira begitu. Oke, Pak, destinasi-destinasi Bapak kan rame-rame nih Pak ya, contohnya Boom Beach saja Pak. Itu gimana Pak di sana nyiapinnya Pak? Ya, sebelum sampai ke destinasi, kita siapkan dulu sekarang adalah bagaimana potret COVID ini. Karena tidak mungkin kita siapkan destinasi kalau COVID-nya tumbuh tinggi. Nah, kami dengan gerakan lewat sosial kemasyarakatan, lewat ormas-ormas yang kami temui, lewat pertemuan dengan kepala-kepala desa, kita melakukan sosialisasi secara masif bagaimana agar tidak terjadi peningkatan COVID. Potretnya alhamdulillah di kabupaten sekitar di Jawa Timur sangat tinggi. Ada kabupaten sebelah itu 65, sebelahnya lagi ada 150. Nah, Banyuwangi sampai sekarang yang positif baru 13. Itu pun yang sembuh sudah 5 dan meninggal 1. Wow. Dan harapan kita ini terus kita tingkatkan. Ya, kita melakukan rapid test massal, kemudian kita juga melakukan apa yang disebut dengan penjagaan dan rumah-rumah isolasi yang kita siapkan. Setiap orang yang masuk dari Bali juga kita cek, kemudian kita integrasikan dengan sistem digital sehingga orang tahu. Kemudian kita siapkan rumah isolasi besar, kemudian kita bagi ke desa-desa. Ini adalah langkah-langkah yang penting yang mesti kita kerjakan, karena tidak ada gunanya kalau kita menjual wisata kalau langkah-langkah ini belum kita kerjakan. Nah, ini rapid test massal di mall, di ruang-ruang publik ini kita kerjakan. Begitu juga rapid test untuk pesantren, untuk masyarakat di pasar-pasar kita kerjakan. Sehingga dengan demikian target kami penyebaran corona ini tidak menyebar secara signifikan. Kira-kira gitu. Oke. Pak, aku kemarin sempat ikut ada webinar Bapak. Di situ dibahas juga tentang sustainable tourism Pak. Boleh nggak Pak diceritain sejarahnya sustainable tourism tuh di Banyuwangi, penerapannya gimana sih Pak selama ini? Iya, sempat ikut ya kemarin ya. Ikut Pak. Ya, jadi memang ke depan pilihannya adalah pariwisata yang berkualitas. Nah, pariwisata yang berkualitas bukan berarti pariwisata yang wisatawan yang kantong tebal, bukan hanya itu. Tapi pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang memperhatikan keberlanjutan. Nah, pariwisata keberlanjutan itu berarti yang sustain salah satunya adalah yang memperhatikan lingkungannya agar tetap terjaga. Maka ke depan pilihan kami adalah menjaga pariwisata yang berbasis komunitas. Nah, kalau kemarin sektor akomodasi
di sebelum COVID itu adalah nilai yang ditawarkan adalah pelayanan yang bagus, harga yang murah, itu jualannya. Maka pasca COVID bagi Banyuwangi, saya sampaikan ke teman-teman di Pok Darwis semua, jualannya bukan lagi hanya akomodasi yang pelayanannya bagus, yang akomodasinya murah, tetapi jualannya adalah kesehatan. Karena ke depan pasca COVID orang pasti akan cari yang destinasinya sehat. Kalau destinasinya tidak sehat, pasti orang Jakarta tidak akan mau. Mungkin datang sekali, naikkan di IG mereka, wah jangan datang ke sini, maka akan jadi bad campaign. Yang kedua, bagi Banyuwangi ke depan udah berubah, harus merubah. Yang dulu kita kan punya festival yang selalu ramai, gebiar yang massal. Ke depan tentu orang akan memilih adalah yang memperhatikan, kita harus menjaga jarak, memperhitungkan kapasitas atraksi wisata dan lain-lain. Ini yang kami maksud ke depan yang sustain. Kalau dulu sertifikasi tidak penting, ke depan bagi Banyuwangi sertifikasi itu penting. Sehingga dengan demikian ini menjadi bagian dari cara daerah-daerah untuk menjaga agar kafe dan restonya tetap terjaga. Mungkin foto-fotonya teman-teman juga bisa geser. Nah, yang berikutnya adalah dulu di Banyuwangi, mungkin di seluruh Indonesia, destinasi wisatanya itu 1 minggu buka full. Tapi sekarang kami membuat, mungkin digeser ya teman-teman, yang berikutnya, yang lembar berikutnya. Mohon maaf ini agak telat, ya. Jadi Nggak apa-apa Pak. ya, biasanya agak cepat yang geser ini. Nah, jadi kalau ya, belum kopi mungkin ini. Nah, kalau dulu kita menjual destinasi wisata 7 hari seminggu, ke depan tidak bisa lagi. Kita harus jaga kapasitas lingkungan, maka ke depan maksimum 5 hari destinasi wisata buka. Terserah mereka mengaturnya. Begitu juga restoran, kalau restoran setiap hari buka, sekarang minimal ada 1 hari mereka harus tutup untuk membersihkan, menjaga waste manajemennya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini warung-warung juga sama. Ke depan harus ada sertifikasi, kita tempeli stiker new normal, apakah SOP-nya sudah jalan atau tidak. Kalau mereka tidak jalan, mereka akan dicabut, dan ini menjadi rekomendasi yang kurang baik bagi warung yang bersangkutan. Ini PKL Harus tegas ya Pak ya. Ya, harus tegas ya Pak ya. Betul. Nah, ini adalah simulasi untuk PKL yang mulai kemarin sudah mulai jalan. Ini PKL di alun-alun sudah mulai simulasi seperti ini. Teman-teman Dinas Pariwisata melakukan standarisasi bersama Pak Camat dan lain-lain. Nah, ini juga sama. Nanti kita undang ke tempat seperti ini, Mas. Enak nggak ini kira-kira? Keren Pak. Saya ngidam Pak, udah pengen berangkat malah. Saya juga ya Pak. Iya, nah ini tidak bisa lagi makan sekarang di resto yang numpuk. Sekarang halaman-halaman menjadi tempat seperti ini. Nah, bisa minum tentu dengan standar jarak. Ini di mana Pak? Mau ke sini, ini di Villa Solong ini. Oh, oke. Nah, ini. Oke. Di pinggir pantai, dan SOP-nya sudah menggunakan SOP protokol COVID. Dan tentu orang ini akan membuktikan kan, datang bener nggak ini. Begitu orang merasa tidak menggunakan protokol COVID, restorannya, orang pasti akan pindah. Tapi begitu nyaman, dia merasa aman, bersih, tentu mereka akan extend, kira-kira gitu. Inilah yang kita maksud, jualan kita adalah bukan semata-mata murah, tapi juga nyaman. Ini kemarin juga simulasi di pinggir pantai Tari Gandrung. Ke depan tidak bisa ya, Pak. Kenapa? Udah disimulasi ya Pak kemarin sempat. Ya, ini simulasi kelompok-kelompok, ini teman-teman Dinas Pariwisata melakukan simulasi bagaimana kalau Tari Gandrung nanti tidak lagi bisa massal, tapi berdasarkan request dengan kapasitas jumlah yang terbatas, kira-kira gitu. Keren Pak, keren. Ini juga sama kemarin, ini di kaki Gunung Ijen, ini namanya simulasi new normal di destinasi agroturism. Ini 11 hektar, jadi kapasitas masyarakatnya bisa diukur berapa jumlah yang masuk. Bagus nggak nih kira-kira? Keren Pak. Keren banget Pak. Nanti di tempat ini tidak boleh ada makanan gorengan. Saya sudah minta ke teman-teman seperti di Kyoto. Kalau kita ke Kyoto itu kan gang masuknya nggak ada goreng-gorengan, semua bakar-bakar. Kita lagi siapkan, jadi kalau masuk sini makan ubi bakar, ketela bakar, ikan bakar, dan seterusnya.
Langsung lapar Pak, auto lapar. Kira-kira gitu. Jadi kira-kira habis dari destinasi wisata tidak batuk-batuk karena banyakkan makan cilok. Betul. Betul. Setuju. Setuju Jadi, Pak. ya, nanti ini bakar-bakar sehingga kita bisa sehat pulang dari destinasi ini. Inilah salah satu destinasi yang juga teman-teman semua terlibat. Bukan hanya kami, tapi Dinas Pariwisata, Camat, Lurah, semua terlibat untuk menyiapkan ini. Oke. Ini salah satu lokasinya juga ini, Mas. Ya, Villa Solong ya Pak. Iya. Nah ini di dalamnya seperti ini, rumah-rumah tradisional Using. Ada satu kamar yang bisa rame-rame, juga ada yang bisa sedikit. Ini sebelah mananya Banyuwangi Pak? Dekat dengan Banyuwangi, jadi masih di dalam kota. Ini juga sama ini grupnya Alila Hotel membuat Dialog Hotel di Banyuwangi. Iya Pak, saya tahu Pak Dialog Hotel. Saya pengen ke sana tapi belum sempat. Iya. Bagus banget desainnya. Nah ini yang di kaki Gunung Ijen, ini di Java Banana, bisa melihat suasana pegunungan dengan lukisan-lukisan dan foto-foto tentang Banyuwangi. Ini juga di Banyuwangi ada Taman Gandrung Terakota yang semuanya ini sudah menyiapkan dengan konsep new normal. Oke Pak. Oke. Iya. Ini patungnya ada berapa banyak sih Pak? By the way Pak, kalau boleh tanya. Ini 1000 patung gandrung. Wow. Benar-benar 1000 Pak? Iya, nanti bisa dihitung, harus datang sama. Ini namanya iya betul-betul Pak. Nanti kami datang. Saya nanti ajak teman-teman buat ngitungin bareng. Iya. Ini di kaki Gunung Ijen ini. Iya. Ini juga sama. Ini yang view-nya sawah di kaki Gunung Ijen. Dan teman-teman bisa datang dengan suasana yang lepas, yang dengan konsep new normal sudah kita siapin. Semua destinasinya Instagramable Pak. Ya. Bagus untuk difoto. Ini Aston, tapi di Banyuwangi harus ada identitas lokal. Karena kalau tidak ada identitas lokal, IMB tidak kita terbitkan. Maka di kamarnya Hotel Aston itu ada lukisan-lukisan Banyuwangi. Jadi kalau video call dengan keluarganya jangan bilang di Aston Jakarta, pasti ketahuan di Aston Banyuwangi. Iya Pak. Iya, saya kira itu. Oke. Berarti destinasi-destinasi andalannya udah kelihatan di situ ya Pak ya, berarti ya. Ini yang baru yang apa namanya yang dekat kota. Ada namanya National Park, tidak jauh dari Banyuwangi juga ada Taman Nasional Alas Purwo, ada Baluran. Itu yang Baluran itu Raisa waktu itu syuting beberapa filmnya ada di situ waktu itu. Dia satu minggu di Banyuwangi waktu itu ya. Dan beberapa teman yang lain banyak melakukan syuting di tempatnya. Oke. Ini Cila mau nanya Cila lagi kan tuh. Prisil mau nanya sport tourism Pak. Iya Pak, kalau sport tourism yang sudah ada tuh gimana aja Pak? Seperti apa? Jadi di Banyuwangi itu kita kembangkan misalnya di Alas Purwo. Di Alas Purwo itu mestinya tahun ini di situ ada savana, ada tempat surfing. Mestinya tahun ini ada international surfing yang seperti Grand Slam-nya surfing. Surfing paling bergengsi di dunia mestinya dikerjakan di apa namanya di Gillette. Dan ini waktu itu WSL memutuskan dengan hadiah 35 miliar di Amerika Serikat diputuskan di Banyuwangi. Di mana lawan ombak 8 meter 35 miliar boleh lah Pak ya. Di mana peserver dunia mestinya bulan ini berkumpul di Gillette, tapi karena kondisi COVID maka ini kita cancel. Dan di sekitar Alas Purwo ini juga ini sering kita gunakan duathlon atau juga lari dan juga bersepeda. Mungkin foto-fotonya teman-teman bisa ditayangkan. Nah ini di Taman Nasional bisa lari seperti ini, bisa jalan dan oksigennya luar biasa. Nah, tempatnya seperti ini. Ada foto-foto geopark keren yang kemarin. Dan ini masuk geopark nasional. Jadi spot turismenya teman-teman bisa lari di tempat ini. Begitu juga foto-foto
Sadengan mungkin teman-teman. Jadi di sini juga, kemudian juga ada International BMX. Ini adalah salah satu sirkuit standar internasional. Jadi ketika BMX akan bertanding di Barcelona, maka dari pemain dari Asia Pasifik mencari poinnya di tempat ini. Begitu juga, nah ini salah satu destinasinya. Begitu juga ada namanya Pulau Tabuan. Nah, di Tabuan Island ini kita sering ada lomba windsurfing karena memang anginnya di situ cukup kuat ya, sehingga teman-teman di Pulau Tabuan ini bisa menikmati kite and windsurfing. Ya, kite and windsurfing. Kalau ada videonya teman-teman, apakah Tour de Ijen atau windsurfing, boleh nanti bisa diputarkan. Ini adalah destinasi-destinasi, dan event ini adalah International Tour de Ijen 600 kilo. Ini sudah 2.2 kelas standar UCI. Setiap tahun kami kerjakan untuk sport tourism. Begitu juga ada kegiatan sport lain, mungkin Ijen Green Run juga kita kerjakan. Ini biasanya adalah kita lari di tengah kebun, di tengah hutan, dan juga di tengah persawahan. Ini setiap tahun juga kita gelar. Sehingga menu untuk sport tourism ada banyak variannya. Nah, seperti ini, tinggal teman-teman mau pilih, mau event-event yang kita selenggarakan biasanya, apakah yang pantai, gunung, atau persawahan juga ada. Mungkin teman-teman bisa geser juga beberapa foto. Sangat menarik ya Pak. Ternyata event-eventnya sangat sangat beragam ya Pak ya. Iya, beragam. Ini yang sport tourism, jadi ada banyak sekali. Mungkin sebentar lagi yang Pulau Tabuan akan bisa teman-teman bisa saksikan. Nah, ini ada videonya, misalnya bagaimana video Tour de Ijen yang kita gelar. Ya. Kegiatan ini sudah standar 2.2 UCI. Ya. Kalau Tour de Singkara dibantu APBN rata-rata 25 miliar, ini zero APBN. Semua sponsor Pak. Ya. Ini pemain-pemain dari seluruh dunia, dan kita sudah kelasnya sudah dapat excellent. Dan Indonesia yang excellent dari Badan Federasi Sepeda Dunia baru Banyuwangi. Wow. Wow. Saya belum pernah ikut. Oh, belum pernah. Bu Priscil. Bukan. Saya biasanya ini di kaki Gunung Ijen, ini puncaknya ini. Berapa kilometer Pak? 600 kilo. Waduh. 600 kilo Pak. Ya. Kalau di Tour de Singkara itu 14 kabupaten, di Banyuwangi hanya 1 kabupaten. 600 kilo ya Pak. Ini ngelewatin pantai juga ya Pak? Ya, ada pantai, gunung, perkebunan, kebun coklat. Semua lewat ya? Ya. Saya pikir tadi Bapak ikut naik sepedanya juga Pak. Kita naik mobil aja capek, Mas. Iya Pak. 600 kilo Pak, mungkin saya nunggu di finish line aja kayaknya. Ya, ini apa namanya, yang sport tourism, mungkin ada windsurfing, teman-teman ada videonya. Jadi enggak ada. Ya, jadi kita banyak menu, Mas, beberapa event yang kita siapkan di Banyuwangi dengan semua berbasis alam, dan survei minat orang pasca corona itu rata-rata ke outdoor tourism, dan Banyuwangi insya Allah siap dengan tempat ini. Termasuk di Banyuwangi ada pusat coklat yang sangat nyaman sejak abad 18, yaitu Glenmore. Jadi akan bisa merasakan coklat, salah satu coklat yang enak di dunia ada di Glenmore. Glen itu nama-nama Eropa ya. Glenmore, Glen Nevis, kemudian Glenfalloch itu ada di Banyuwangi. Dan ini semalam yang ini adalah hasil survei terbaru dari Traveloka. Ini yang menarik, kami juga baru dikirim tadi malam ini, baru dapat. Ternyata di luar dugaan, traveler kalau pasca COVID itu akan pilih kemana? Nomor 1 Bali, 2 Jogja, nomor 3 ke Banyuwangi. Wah, mantap. Saya juga sih Pak.
Covid Oh ya iya. di sana. Langsung. Ternyata Banyuwangi mengalahkan Lombok, Labuan Bajo, begitu juga Malang, Bandung. Hampir sama dengan Bandung. Mantap. Pak, kita lanjut ngobrol ya Pak. Ini Ya. sebenarnya saya mau ngajak Prisil nih jalan-jalan Iya. makan halal Pak. Di mana Pak kita wisata halal di Banyuwangi Wisata Pak? halalnya di mana aja Pak? Ya, ada kuliner di sini. Jadi kalau malam ada beberapa malam ada Chinese food, ada juga Arabian food street. Nah, di Arabian food street ini ada berbagai jenis makanan restoran yang berbasis Timur Tengah ada di tempat ini. Mungkin teman-teman bisa geser juga beberapa videonya. Nah, ini adalah di jalan-jalan ini kita bisa merasakan bagaimana makanan rasa Timur Tengah. Sehingga sangat banyak makanan-makanan yang rasa-rasa Timur Tengah bisa kita nikmati di sini. Di samping juga ada pecinan street food. Jadi ada juga yang berbasis masakan dari Chinese di malam tertentu. Jadi tinggal pilih. Jadi kalau 3 malam akan ditemukan nanti malam-malam untuk kuliner di berbagai tempat. Begitu juga ada kampung wisata kuliner yang ada di kebun-kebun yang sekarang juga sedang digemari, diserbu oleh banyak orang. Ini jajanan malam, kira-kira gitu. Ini kayaknya nggak bisa habis 3 hari kita Nggak kalau bisa, ke nggak bisa Banyuwangi 3 ya. hari. Ini nggak bisa 3 hari nih Pak. Oke Pak, saya 2 bulan ya. Jadi di Thailand itu kekuatannya di Thailand adalah ada food street. Jadi jalan-jalan di jam tertentu ditutup untuk memberikan ruang kepada rakyat untuk menyajikan kuliner khas tapi juga nyaman bagi pengunjung dan murah tetapi juga menghasilkan bagi penduduk lokal. Oke. Seru banget Pak. Ya. Ini Nah, sih ada dia video bener ya. Ada 2 bulan nih video kita kesana. Ya. Ada video akan ditampilkan oleh teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa lihat bagaimana. Jadi kita ada festival-festival kuliner yang digelar rutin di Banyuwangi, sehingga dengan demikian kita bisa menikmati bukan hanya keindahan alam tapi juga rasa kuliner yang disiapkan di Kabupaten Banyuwangi. Nah, teman-teman mungkin bisa tampilkan. Nah, ini adalah wisata kuliner yang ada di Banyuwangi. Iya. Iya. Iya, keren ini. Berat lapar tuh. Ini Pak Ridwan Kamil waktu kesini. Oh, Jalan-jalan ke sana ya Pak. Ya. Lontong campur khas Glenmore. Pasar Kampung Osing, Kemiren. Pak, kopinya kopi apa sih Pak? Kalau di sana Pak, Arabica atau Robusta? Ada atau apa, Arabica, ada juga Robusta. Oke. Ya, di Banyuwangi ada Arabica, ada Robusta. Bahkan itu yang tadi kita bikin video tentang cafe market itu adalah kopinya setiap tahun diekspor ke Italia. Sehingga kita bikin coffee market. Iya, setiap tahun dikirim ke Italia dan itu sudah cukup lama. Sehingga kalau kita ke sana bisa beli bawa kopinya sebagaimana yang dikirim ke Italia bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Pak, jangan sampai pas kita lagi ke Italia kita beli lagi kopi Banyuwangi ya Pak. Nah, Biasanya begitu kan, sering terjadi begitu. Iya, sama coklat juga sama. Ini adalah survei yang dilakukan Bank Indonesia tingkat kepuasan orang ke beberapa destinasi.
Ini Bank Indonesia menjelang IMF World Bank itu survei ke Danau Toba, tingkat kepuasannya orang ke sana 50%, ke Borobudur 69%, ke Mandalika NTB tingkat kepuasannya 20%, ke Labuan Bajo 55%. Yang mengagetkan waktu itu ketika ke Kawah Ijen Banyuwangi ternyata tingkat kepuasannya orang 76%. Wow. Ini padahal untuk naik ke Ijen itu berat sekali. Nah, sementara ke Pantai Kuta, iya, ke Pantai Kuta tingkat kepuasannya 23%. Iya. Padahal ke Ijen persiapannya lama juga ya. Lama. Ya, kira-kira begitu. Ini Ijen, di dunia hanya ada dua, Blue Fire ini. Jadi di Ijen dan di Iceland. Jadi banyak orang Eropa datang untuk melihat ini. Mudah-mudahan nanti izin pembangunan kabel karnya segera turun, jadi nanti tidak perlu capek-capek lagi kalau kabel kar udah dibangun. Oke Pak, saya tunggu. Ada yang perlu dibantu apa Pak? Kira-kira Pak? Biar cepat Pak. Iya. Ada yang perlu dibantu apa biar cepat Pak? Saya betul. Dukung. Karena anak-anak Jakarta kapan Pak? Kabel karnya rencananya kapan Pak? Nah, kita tunggu izinnya. Karena anak-anak Jakarta itu nggak seneng jalan kaki, sukanya naik kabel kar, sementara orang asing sukanya jalan kaki. Nah, Prisil Pak. Maafin saya ya Pak. Prisil, jelas Prisil Pak. Maksudnya. Nah, ini adalah Dejawatan. Ya. Ini yang mirip Lord of the Ring Pak ya? Ya, biasanya orang banyak foto-foto di tempat ini, dan ini nggak jauh juga dari pusat kota di Banyuwangi. Iya. Ini adalah beberapa destinasi outdoor yang nanti terus akan kita sampaikan ke teman-teman yang memang ingin datang ke Banyuwangi. Kemudian ini adalah Bangsering Underwater atau rumah apung. Iya. Di mana dulu terumbu karangnya hancur, rusak karena dibom pencari ikan. Sekarang setiap yang datang bisa nanam terumbu karang, dan anak-anak ini sudah dapat penghargaan Kalpataru dan juga pernah diundang ke California di Amerika. Ya. Nah, ini Bangsering Underwater, dan ini tidak jauh dari kota. Ini Pulau Merah di Banyuwangi. Di tempat ini tidak kita izinkan hotel supaya tetap seperti alam, sehingga teman-teman bisa datang melihat keaslian pantai tapi tetap bersih. Karena nggak jauh ya Pak, sebetulnya ya lokasinya ya. Mudah dicapai ya. Ya, mudah dicapai. Yang ini agak ke selatan. Iya. Kira-kira gitu, Mas. Iya. Pak, jadi kita tambah tertarik nih untuk berangkat ke sana nih. Kalau Prisil kan memang sukanya jalan-jalan ya. Iya, explore. Explore dia anaknya Pak. Terus ngiler banget ngelihat orang-orang jalan-jalan ke sana, terus spot-fotonya bagus-bagus banget Pak. Saya jadi kepingin. Iya. Jadi kalau ke Banyuwangi kan tidak terlalu padat. Tidak terlalu padat. Saya ada teman, dia punya villa di Banyuwangi, dia lama tinggal di Bali. Kita kan sebenarnya liburannya ke Bali. Nah, dia justru pengen liburannya ke Banyuwangi. Kenapa saya tanya? Karena sepi, tidak padat orang di Banyuwangi. Oh iya. Sementara dia di Bali jenuh karena padat, di mana-mana ketemu orang. Nah, maka kemudian dia di sini. Dan kita sudah punya bandara dengan Green Airport pertama di Indonesia. Bandara didesain oleh arsitek Andra Matin ini. Sama Bapak itu juga. Jadi, di dalamnya tidak pakai AC tapi ada tanaman-tanaman hijau, sangat hemat energi. Ya, ada kolam tuh. Ini udah sustainable tourism juga nih Pak ya? Ya, betul. Kanan kirinya IMB-nya tidak kami terbitkan untuk bangunan kecuali tetap persawahan. Jadi kalau landing di Banyuwangi hampir seperti kayak di tengah sawah, dan kita sudah siapkan juga konsep new normal. Mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana inilah konsep new normal tourism. Video yang kita siapkan ini adalah produk baru yang kebetulan saya bilang teman-teman harus cepat bikinnya karena momentumnya takut hilang. Jadi kalau bisa kita pertama kali ini bisa disaksikan, ini video new normal tourism Banyuwangi. Wah,
ini seru banget ya Pak. Iya, Kalau kita lihat ini, tampaknya Banyuwangi memang sangat siap menghadapi new normal ini ya Pak. iya, betul. Ini simulasinya kayak begini. Iya. Ini udah dipublikasikan Pak. Ya, mulai kita share ke teman-teman. Wah, kita senang dong Pak ya nih. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang pertama mempublikasikan dong Pak ya. Ya, Dapat bocoran duluan. siap. Ya, ini adalah simulasi new sistem normal. cashless-nya semua udah rapi ya Pak ya. Ya, kita siapin sudah. Kira-kira begitu. Nah, ini adalah bagian dari simulasi new normal yang kita siapkan di Kabupaten Banyuwangi. Begitu juga desa-desa kami juga sudah siap new normal. Mungkin teman-teman bisa diputar video. Jadi kita sudah menyiapkan new normal pertama dari pelayanan publik. Karena pelayanan publik ini tidak bisa ditunda. Ini contoh videonya new normal desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di desa Jenderal. Konsep kantor desanya luar biasa. Ada infrastruktur teknologi yang canggih dan di tempat ini konsepnya seperti kafe. Semua petugasnya telah dilengkapi alat-alat seperti ini. Kira-kira ini persiapan untuk pelayanan new normal ke depan setelah COVID dan sekarang telah berlangsung seperti ini. Teman-teman sekalian, 189 desa di Banyuwangi telah terhubung dengan fiber optik dengan sistem yang disebut dengan smart kampung. Dan dengan smart kampung juga verifikasi data bansos sangat mudah dilakukan. Mereka yang telah belum mendapatkan otomatis akan menyala dan terkelola dengan sistem ini. Ini adalah kantornya. Ini kantor desa Jenderal. Ini ruang perpustakaannya luar biasa ini. Pak, kalau kantor desanya kayak gini, kalau saya bilang nggak bakal ada yang komplain Pak. Datang pasti bawaannya senang mulu. Tadinya mau marah nggak jadi. Tadinya mau marah nggak jadi. Ini juga ada komplain buat warga ini ya. Ini komplain buat warga, sehingga yang tidak mendapatkan bansos bisa langsung lapor untuk dicek. Ini adalah salah satu model inovasi dari kantor desa di Wetan. Kantornya seperti kafe, kalau kita datang tidak seperti di kantor desa. Ini adalah bentuk dari inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman. Coba jelasin ini, mereka yang akan komplain di tempat ini. Jadi ini mereka yang mau komplain, kita tinggal di sini ke orang. Ya. Kita kebetulan bagian prioritas kita juga di sini nama lengkap, umur, pekerjaan, ya semua sudah ada semuanya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk sektor pelayanan publik, Mas. Dan desa-desa kami semua terhubung dengan fiber optik. Iya. Desa-desa Pak terhubung fiber optik Pak. Ya, sudah semua. Dan sudah 4 tahun ini kita menyiapkan infrastruktur ini. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada masalah lagi dengan ketiadaan internet dong Pak ya? Ya, sudah. Bahkan ini sudah cepat sekali sehingga pelayanan bahkan sudah bisa dicetak di desa ya. Layanan-layanan. Iya. Pak, saya ada satu pertanyaan paling ngegantung nih Pak, terkait sesuatu yang menggantung. Tadi Bapak bilang kabel kar nunggu perizinan Pak. Iya. Bukannya Bapak yang ngasih izin? Ya, jadi kawasan ini kawasan Taman Nasional. Nah, izin karena kawasan Taman Nasional, maka wewenangnya ada di Kementerian Kehutanan. Karena ini kawasan Taman Nasional, maka perlu ada macam-macam lah. Ini harus dilindungi macam-macam. Jadi gimana caranya tumbuh, tapi juga tidak mengganggu lingkungan, sehingga ada proses yang mesti dilalui. Iya, gue bertanya-tanya ya Bapak, emang minta izin sama siapa? Iya, betul. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak atas ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Banyuwangi keren banget. Kita jadi nggak ragu untuk
Kita tunggu ke Banyuwangi ya. Iya, Iya, Pak. pasti. Ini Pak, kemarin tapi kita- tolong bilang Pak, boleh Ya. minta tolong juga Pak, bilangin ke airline Pak, jangan mahal-mahal tiketnya ya Pak. Iya. Terus kalau ini nggak usah pakai surat izin gitu. Kita kan mau jalan-jalan. Banyuwangi udah siap gitu kan Pak? Ya, siap. Bisa naik Airbus langsung dari Jakarta ke Banyuwangi. Nah, itu dia tuh. Iya, iya, ya. Jangan mention airline-nya ya Pak ya. Kan nggak enak. Ya. Oke Pak Azhar, Baik. terima kasih banyak atas Makasih ya, ngobrol-ngobrolnya. Pak. Terima kasih Terima banyak. Salam. Kita tunggu di Banyuwangi. Yes, Siap, Pak. sampai bertemu, Segera. Pak. Ya, Pak Bram udah nungguin nanti. Siap Pak Bram. Nanti kita kontak-kontakan. Ya, ya. Ya, Thank you Pak Azhar. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Banyuwangi.